what you're looking for. It's me, Guilty? It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Andi Hidayat Mukmin. Ya, di sini kami dari PSI Florensa Headcream ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hand cream. Di sini dari Venture Florencia terdiri dari tim compositionnya yaitu ada saya, Iren Septiani Pramesti selaku CEO yang memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi yang baik, kerjasama dalam tim, dan kemampuan adaptasi. Saya Liviani Satania Hasan sebagai CEO Digital Marketing Mastery, kreativitas tinggi, kemampuan komunikasi, orientasi konsumen. Saya Syahidah Kania Azahra sebagai COO, mampu kepemimpinan operasional, mampu mengelola anggaran, strategi operasional planning, dan juga mampu menjaga kualitas output perusahaan. Next. Di sini why-nya itu kami membangun bisnis ini karena banyak orang mengalami masalah kesehatan kulit tangan akibat paparan bahan kimia, cuaca ekstrim, dan kebersihan yang kurang opsional. Produk perawatan tangan di pasaran seringkali mengandung bahan berbahaya atau tidak ramah untuk kulit sensitif. Karena itulah Florencia Hand Cream hadir sebagai solusi alami yang mengedepankan keamanan, efektivitas, dan berkelanjutan. Di sini wattnya Florensa Hand Cream merupakan krim tangan yang diformulasikan dengan bahan-bahan berkualitas premium, alami, pelembab intensif, aroma yang menenangkan, dan dikemas dengan ukuran minimalis atau praktis yang memudahkan untuk dibawa berpergian. Kemudian ada how-nya. Florensa menjalankan bisnis dengan pendekatan berbasis riset farmasi dan bahan alami lokal. Kami menyatukan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar akan produk perawatan yang aman. Strategi kami mencakup edukasi pelanggan, layanan pengiriman langsung, program langganan bulanan, dan pengembangan produk turunan. Dan di sini ada problem atau opportunity dari Venture Florensa. Yang pertama ada konteksnya, yaitu di masyarakat perkotaan Indonesia ini memiliki aktivitas sehari-hari yang membuat kulit tangannya itu sering terpapar polusi, sabun cuci, bahan kimia rumah tangga, dan AC, yang mengakibatkan banyak orang yang mengalami kulit tangan kering, pecah-pecah, bahkan iritasi. Sayangnya pada perawatan kulit tangan seringkali diabaikan, padahal kulit tangan merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sering dilihat orang lain. Problemnya yaitu banyak orang mengeluh kulit tangan kering, kasar, atau kusam, tetapi mereka malas memakai hand cream karena teksturnya lengket, wangi terlalu menyengat, atau tidak tahan lama. Harganya mahal, produk luar negeri tidak selalu cocok untuk iklim tropis di Indonesia. Akibatnya, kebutuhan keperawatan kulit tangan belum terpenuhi dengan baik. Alternatifnya yaitu banyak orang di Indonesia mengalami kulit tangan kering akibat polusi AC dan bahan kimia rumah tangga. Sebagian memakai hand cream impor seringkali mahal dan kurang cocok karena iklimnya tropis. Lotion badan itu biasanya bukan khusus untuk tangan atau minyak alami yang lengket dan tidak praktis. Masyarakat butuh hand cream lokal yang terjangkau, ringan, tidak lengket, wangi, lembut, dan praktis dibawa kemana saja. Selanjutnya adalah customer. Jadi target pelanggan kami adalah konsumen individu dari berbagai kalangan, remaja, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, toko kosmetik, apotek, minimarket, toko organik, serta reseller dan distributor kesayangan lokal. Dan di sini selanjutnya ada emotional impact, yaitu konsumen tidak menemukan produk yang cocok untuk merawat kulit tangan mereka.
karena merasa frustasi dan tidak percaya diri dan khawatir akan efek jangka panjang dari bahan kimia, mereka menjadi ragu terhadap kualitas produk perawatan. Dan di sini ada quantifiable impact-nya, yaitu waktunya terbuang karena harus sering mengoles ulang produk yang rata-rata 3 sampai 5 kali dalam sehari dibandingkan dengan produk yang lebih tahan lama. Selanjutnya ada alternative shortcoming di produk impor mahal dan tidak selalu cocok dengan iklim tropis. Lotion badan biasa tidak cukup melembabkan tangan karena teksturnya tidak didesain untuk bagian kulit yang lebih sering terpapar. Minyak alami kurang praktis, mudah tumpah, dan meninggalkan rasa lengket. Selanjutnya ada problem interview and survey result. Ini pertama ada ini customer did you interview. Dia ada 11 orang. What was the interview mode? Big group. How many of the country faces a problem and wants a solution? Ada 8 orang. Dan how many of them said they don't need a new solution? Ada 3 orang. Ini hasil diagram melalui pengisi Google Form. Jadi mayoritas responden sudah familiar dan memakai hand cream. Keinginan customer itu tidak lengket, aroma efektif dan melembabkan. Banyak yang tertarik mencoba Florensa, apalagi kalau formulanya cocok. Jadi ini menunjukkan bahwa pasar potensial memiliki masih besar, asalkan produk sesuai kebutuhan. Selanjutnya ini ada market size estimation, how to calculate market size. Yang pertama itu ada TAM, total addressable market, seluruh populasi DKI Jakarta yang berpotensi menggunakan produk perawatan kulit alami. Jumlahnya itu kurang lebih 11,3. Total penduduk DKI Jakarta itu sekitar 11,2 juta. Presentasi usia produktif 15 sampai 54. Sekitar 45%. Jadi 11 juta 200 ribu dikali 65%. Hasilnya itu 7 juta 280 ribu. Estimasi penggunaan skincare sebanyak 40%. Jadi 7 juta 280 ribu dikali 4%. Jadi tamnya 2 juta 912 ribu orang. Yang kedua ada some serviceable available market. Penduduk usia produktif 15 sampai 55 tahun di DKI yang aktif secara ekonomi dan memiliki daya beli. Jumlahnya itu di 7 juta jiwa. Pasar yang realistis bisa dimiliki Florensa di tahun pertama dan kedua. Targetnya menjangkau persen dari SAM. Jadi 1.568.000 dikali 2%. SAM-nya yaitu 31.360 pengguna. Yang ketiga ada SOM Serviceable Obtainable Market. Kelompok konsumen wanita usia 18 sampai 40 tahun. Di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Yang aktif di media sosial dan tertarik dengan produk kecantikan halal. Jumlahnya kurang lebih 2 juta jiwa. Jadi target penggunaan loyal beli rutin bulanan sebanyak 70%. Jadi 10.000 dikali 70%. Hasilnya 7.000 pelanggan aktif. Yang keempat ada wanita usia 20-35 tahun dengan gaya hidup sehat, preferensi terhadap produk lokal bahan alami. Tinggal di daerah menengah ke atas seperti Kemang, Tebet, dan Kuningan. Berjumlah kurang lebih 250 ribu jiwa. Jika ibu pelanggan membeli satu hand cream seharga 50 ribu, jadi 50 ribu dikali 7 ribu dikali 12 bulan. Hasilnya 4.200.000.000 per tahun. Selanjutnya ada customer persona. Ini ada salah satu customer kita yang bernama Dita yang berumur 29 tahun. Occupation-nya itu sebagai content creator, lifestyle, dan beauty yang berlokasi di Jakarta. Yang memiliki goal
menjaga kelembapan kulit tangan sepanjang hari menggunakan produk skincare yang alami, aman, dan tidak mengandung bahan kimia keras, mendukung brand lokal yang ramah lingkungan, merawat kulit tanpa perlu perawatan mahal di klinik. Frustrationnya yaitu sulit menemukan produk yang mudah menyerap, tidak lengket, aroma wangian yang kurang cocok untuk dijadikan pelembut tangan. Selanjutnya, Jadi di sini ada solution, describe your solution. Banyak produk perawatan tangan di pasaran masih mengandung bahan kimia keras yang dapat menyebabkan iritasi atau ketergantungan kulit dalam jangka panjang. Florensa Hand Cream ini hadir sebagai solusi alami yang terbuat dari bahan herbal berkualitas seperti ekstrak Euchema cottoni, lidah buaya, dan minyak esensial lavender yang terbukti aman dan efektif yang melembabkan kulit serta melindungi kulit. Florensa diformulasikan secara ilmiah berdasarkan hasil riset farmasi yang berfokus pada kebutuhan kulit tangan masyarakat tropis yang sering terpapar sinar matahari dan polusi. Jadi produk ini tidak hanya memperbaiki tekstur kulit, tetapi juga memberikan efek relaksasi melalui aromaterapi ringan sekaligus menjaga kesehatan kulit dan mikroorganisme penyebab iritasi ringan. Jadi fitur utamanya yang pertama mengaktifkan layanan pengiriman langsung ke konsumen. Kemudian yang kedua kemasan menggunakan bahan daur ulang dan dapat terurai secara hayati. Yang ketiga memanfaatkan bahan alami lokal untuk mendukung pemberdayaan petani dan produsen bahan baku herbal. Yang keempat menyediakan paket langganan edukatif terkait perawatan kulit alami dan penggunaan yang tepat. Kemudian selanjutnya ada list the benefit of your solution. Yang pertama memberikan kelembapan dan memberikan perlindungan secara alami tanpa efek jangka panjang. Yang kedua cocok untuk semua jenis kulit. Yang ketiga terdapat kandungan antibakteri yang mencegah infeksi kulit. Yang keempat diproduksi sesuai standar GMP. Yang kelima mendorong gaya hidup sehat dan juga ramah lingkungan. Next. Selanjutnya ada Value Photo Session Canvas. Jadi yang sebelah kiri itu ada tawarkan untuk membuat pelanggan senang. Jadi Florensa ini menawarkan produk yang memiliki aroma yang menyenangkan dan menyegarkan yang dapat memberikan sensasi relaksasi sekaligus memberikan kesegaran sepanjang hari. Lalu apa produk atau pilihan yang ada tawarkan? Hand cream Florensa dapat menggunakan bahan alami yang dapat melembabkan kulit tangan dan juga memberikan aroma yang soft floral yang cocok digunakan sehari-hari. Fitur penawaran Anda yang mana yang buat pelanggan, yaitu kemasan travel yang ringkas dan mudah dibawa untuk bertemu. Dan di sebelah kanan ini ada, saya akan senang jika hand cream Florensa bisa dengan mudah meresap ke kulit tanpa membuat kulit lengket. Dan pelanggan dapat merasakan hasil saat menggunakan hand cream Florensa. Saya mau pelanggan bisa merasakan senang dengan hasil pada saat menggunakan hand cream Florensa. Saya akan benci jika menggunakan hand cream yang memiliki aroma menyengat, kemasan yang tidak mudah untuk dibawa bepergian sehari-hari, dan memberikan rasa lengket atau berminyak pada di tangan. Selanjutnya, di sini ada competition analysis. Jadi di sini ada tiga kompetitor. Yang pertama ada spek produk. Jadi pada produk Florensa ini, cream travel size dengan ekstrak mawar, alami, formula vegan, waterless, dan ramah lingkungan. Untuk satu produk premium berbasis bahan alami dengan formula kaya dan aroma khas. Pada kompetitor hand cream dengan bahan alami 97% fokus pada natural skincare. Kompetitor 3 produk skincare dengan bahan alami, tekstur ringan, aroma variatif. Pada aspek harga, untuk Florensa ini harganya mid-range, sekitar 75.000 hingga 150.000 per kemasan. Untuk kompetitor 1, harganya premium di atas 200.000 per kemasan kecil. Untuk kompetitor 2, mid to premium, harga variatif tergantung varian. Untuk kompetitor 3, mid-range, harga kompetitif dan pasaran.
Aspek kemasan. Eco-friendly, biodegradable, kemasan travel size dengan opsi refill pocket. Untuk kompetitor satu, kemasannya mewah, plastik berkualitas tinggi. Untuk kompetitor dua, kemasannya konvensional, belum fokus pada keberlanjutan. Untuk kompetitor tiga, kemasan plastik konvensional dan kurang ramah lingkungan. Pada aspek market review itu, pada Florence ini positif untuk aroma mawar asli dan kemasan praktis, mendapat apresiasi di kalangan traveler dan pecinta produk natural. Untuk kompetitor satu, reputasi global kuat, pelanggan puas dengan kualitas, namun harganya tinggi. Untuk kompetitor dua, disukai karena bahan alami, namun distribusi terbatas. Untuk kompetitor tiga, brand awareness tinggi, tetapi kritik terkait kemasan plastik. Aspek UVP-nya untuk produk Florensa ini, pelembab tangan buat mawar dalam kemasan travel eco-friendly, terutama di Indonesia. Kompetitor satu, produk premium, heritage, Prancis, dan bahan alami berkualitas tinggi. Untuk kompetitor kedua, hand cream natural dengan bahan lokal dan fokus pada kesehatan kulit. Untuk kompetitor tiga, brand global dengan produk natural yang mudah didapat. Nah, selanjutnya ada lint canvas, yaitu problemnya kulit tangan kering karena sering cuci tangan dan sanitizer. Pilihan hand cream travel size aroma natural dan ramah lingkungan terbatas. Nah, solutionnya ini yaitu hand cream travel size dengan ekstrak mawar asli dan pelembab intens, kemasan kompak, dan biodegradable. Nah, di sini selanjutnya ada unique value proposition. Hand cream ini aroma mawar asli ini melembabkan intens, tahan lama, kemasan stylish dan eco-friendly. Unfair advantage yaitu kolaborasi dengan petani mawar lokal, kemasan biodegradable, refillable. Selanjutnya ada customer segmennya yaitu remaja dan dewasa muda yang berusia 16 sampai 35 tahun, traveler dan pekerjaan urban, pencinta skincare natural dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada exciting alternatif yaitu hand cream impor L'Occitane The Body Shop BioFresh. Produknya lokal dengan aroma sintesis dan kemasan plastik. Version travel size-nya itu tanpa aroma floral premium. Oke, metriknya itu jumlah penjualan per bulan, repeat order dan retensi pelanggan, engagement, dan review positif di media sosial. High level konsepnya itu Florensa hand cream mini, aroma mawar asli, stylish dan eco-friendly untuk gaya hidup aktif. Channelsnya itu marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan kerjasama hotel dan maskapai, pop-up store di bandara dan mall, media sosial, dan live shopping. Early adaptornya itu traveler muda usia 16 sampai 35 tahun, komunitas pencipta skincare alami, influencer beauty, dan lifestyle. Selanjutnya ada lint kampas. Strukturnya yaitu bahan baku utamanya memakai ekstrak mawar. Pelembab, produksi dan kemasannya sederhana, biaya pemasarannya itu digital dasar seperti iklan dan influencer mikro, pengiriman dan distribusi awal. Nah, yang selanjutnya itu ada revenue stream, penjualan hand cream secara online, marketplace, media sosial, penjualan langsung di toko lokal atau pop-up booth, paket bundling produk untuk promosi dan penjualan lebih besar. Jadi selanjutnya ada MVP-nya, yaitu di sini ada link pemesanan tester Florensa Hand Cream, kemudian ada link testimoni plus masukan juga, terus bisa dihubungi ke nomor WA-nya. Nanti kemudian ada full produk atau service. Jadi Florensa Hand Cream adalah produk perawatan kulit tangan yang berbahan dasar alami. Produk ini dirancang khusus untuk
melembabkan kulit kering dan pecah-pecah, menenangkan kulit iritasi ringan, memberikan perlindungan dari paparan polusi dan debu, menawarkan aroma relaksasi herbal khas laut. Keunggulan utama Florensa Hand Cream ini mengandung antioksidan dan senyawa antibakteri alami, tidak mengandung paraben atau bahan kimia yang keras, aman digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif, dikemas dalam kemasan tub 30 gram yang praktis dan travel friendly. Dan ada description of how the product will work and step the customer will follow. Jadi cara kerja produknya yang pertama dioleskan sedikit krim ke tangan yang bersih dan gosok perlahan hingga meresap. Kemudian menggunakan 2 sampai 3 kali sehari terutama setelah mencuci tangan atau saat kulit terasa kering. Dan langkah konsumen yaitu mengunjungi website atau sosial media Florensa, mengisi form pemesanan atau tester, menggunakan produk sesuai instruksi, dan juga memberikan feedback melalui form atau WhatsApp. FPT Verification. Jadi what is FPT? Florensa Hand Cream, krim tangan alami diformulasikan untuk melembabkan kulit, membantu memperbaiki kulit tangan yang rusak, serta memberikan aroma relaksasi yang lembut. Tes detailnya itu ada melalui tes di scan MVT selama 2 minggu cukup untuk melihat efek jangka pendek pada kelembapan kulit dan respon dari konsumen. Who is your target audience for the test? How many of them? Jadi usia 18 sampai 35 tahun. Mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga. Respondennya itu sebanyak 20. How will we get to that audience? Di promosi dan distribusi melalui media sosial, Instagram dan WhatsApp. Pembagian sampel gratis di kampus, pelajaran, dan komunitas ibu-ibu. Result of test did enough customer buy. Why? Jadi sekitar 60% menyatakan bersedia membeli setelah mencoba. Alasannya itu tekstur cepat meresap, aroma menenangkan, dan tidak lengket. Sisanya ragu karena ingin melihat efek jangka panjang. Did customer pay the price we expect? Why or not? Why not? Harga FTP ditawarkan sebesar 40.000 untuk 30 gram. Sebagian besar 80% menyatakan harga terjangkau. Hanya 2 orang merasa sedikit mahal bila dibandingkan dengan produk masa yang lebih. Let customer come back to our product or show interest in doing so. Why or why not? Jadi 5 dari 30 orang itu sebanyak 83% menyatakan ingin membeli lagi atau mencoba varian lain jika tersedia. Mereka merasa produk cocok dan alami serta tidak menimbulkan besi. Did customer recommend our product to order about it? Why? Sebanyak 70% menyarankan kepada teman dan keluarga, terutama karena keunikan bahan baku alami dan wangi khas herbal yang tidak umum di pasaran. Realization-nya atau insight, produk disukai karena alami dan tidak lengket. Konsumen menyukai aroma yang unik dan tidak terlalu menyenangkan. Daya beli cocok dengan harga yang tinggi. Ada permintaan untuk varian aroma dan ukuran yang berbeda. Next step-nya itu mengembangkan kemasan lebih menarik dan ramah lingkungan. Pertimbangkan varian aroma seperti lavender dan cream. Lanjutkan ke uji stabilitas produk. Siapkan distribusi skala kecil di marketplace lokal. Dan bangun brand awareness lewat testimoni dan campaign berbasis edukasi manfaat alam. Selanjutnya ini ada sales plan. Yang pertama customer sales model. Target marketnya itu wanita usia 20 sampai 45 tahun. Leads-nya itu melakukan influencer di Instagram, TikTok, atau website skincare. Opportunities-nya itu pengguna yang memakai link bertanya, lewat DM, mengisi form, atau subscribe newsletter
Customer lead, pembeli pertama yang melakukan transaksi. Yang kedua ada customer acquisition plan. Yang pertama itu ada target customer segment, tipenya itu ada wanita karir usia 20 sampai 40 tahun, mahasiswi dan pecinta skincare, dan ibu rumah tangga. Target customer segment number pada wanita karir ini 50.000, pada mahasiswa dan pecinta skincare ini 70.000, dan pada ibu rumah tangga itu 30.000. Channel to be used, track the target customer segment itu untuk wanita karir itu melalui Instagram, Influence, Skincare, Tokopedia, atau Shopee. Untuk mahasiswa dan cinta skincare itu di TikTok, Mikro, Influencer, Giveaway. Dan ibu itu Facebook, WA Group, Komunitas, Marketplace. Estimate number of ads. Untuk wanita karir itu 10.000, untuk mahasiswa dan pecinta skincare itu 20.000, dan untuk harga itu 5.000. Estimate cost to convert this lead to actual customer. Untuk wanita karir itu sebanyak 15 juta, untuk mahasiswa dan pecinta skincare itu sebanyak 10 juta, dan untuk ibu rumah tangga itu sebanyak 5 juta. Selanjutnya ada go-to-market strategi, yaitu kategorinya. Yang pertama ada setting up the business, description-nya, konsultan fees, accountants, lawyer, estimate cost-nya itu 2 juta rupiah. Yang kedua ada business registration fee-nya itu estimate cost-nya itu 1 juta rupiah. Ada website relate domain registration, website setup, itu estimate cost-nya itu 1.500.000. Ada biaya lisensnya juga 1 juta. Order startup cost-nya itu 1.500.000. Yang kedua ada equipment. Equipment-nya itu sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga ada starting operation. Ada market and professional cost-nya itu biayanya 10 juta rupiah. Supplies and raw material sebesar 15 juta rupiah. Stationery and office supplier itu 500.000. Working capitalnya 5 juta rupiah. Yang ketiga ada startup capital, description-nya itu equity investment by team itu sebesar 20 juta rupiah. Launch-nya itu 25 juta rupiah, totalnya itu 45 juta rupiah. Nah, total setup cost-nya itu 42.500.000 rupiah. Support fund-nya 2.500.000. Additional fund unitnya biayanya 0. Oke. Selanjutnya ini ada penjelasannya. Yang pertama, setting up the business. Biaya awal digunakan untuk jasa konsultan dan legal. Registrasi bisnis, pembelian domain, dan pembuatan website. Ini penting agar usaha berjalan secara legal dan profesional sejak awal. Yang kedua adalah dasar produksi seperti mixer, pengemas manual, dan alat sanitasi yang digunakan wajib dan mengemas produk secara mandiri dengan skala kecil. Yang ketiga ada starting operation. Yang sederhana dialokasikan untuk bahan baku hand cream seperti minyak esensial, gliserin, kemasan produk, dan biaya promosi awal melalui media sosial dan digital ad. Dan operasional angkot kecil seperti alat tulis dan modal kerja harian. Yang keempat, startup asal dari kontribusi tim dan pinjaman luar yang digunakan untuk menutupi sebuah dana yang tersedia melebihi biaya yang dibutuhkan sehingga masih terdapat
dipakai kebutuhan mendadak atau ekspansi kecil. Video cara pembuatan hand cream. Ya. Jadi di sini ada forecast PNL dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang pertama ada cash sales-nya, totalnya yaitu 138 juta. Kemudian no of number of customer dari bulan Januari sampai Desember yaitu totalnya 2.870 orang. Kemudian untuk price per unitnya totalnya sebanyak 600. Kemudian order cash-nya ini 0. Total total sales-nya 138 juta. Cost of service totalnya 55.400.000. Cost per unit totalnya 240. Kemudian gross profit-nya 83.100.000. Kemudian salarisnya totalnya 36 juta. Marketing and promotion 9.600.000. Untuk digital marketingnya 6 juta. Kemudian untuk utilities electricity totalnya juga 6 juta. Kemudian untuk customer service-nya 0. Rent-nya itu totalnya 8.400.000. Kemudian total expense yaitu sebanyak 66 juta. Dan net profit atau loss itu 16.800.000. Kemudian gross profit itu sebanyak 60%. Net profitnya totalnya sebanyak 12,20%. Selanjutnya, di sini ada financial projection. Ada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Number of sales tahun pertama 2.870, untuk tahun kedua 6.000, tahun ketiga 9.000. Kemudian value of each sales contribution tahun pertama 30, tahun kedua 30, dan tahun ketiga juga 30. Average price per unit 50 di tahun pertama sampai ke tahun ketiga. Kemudian average cost per unit itu juga sama 20.000. Kemudian total revenue tahun pertama 143.800 juta, kemudian tahun kedua 300 juta, tahun ketiga 450 juta. Kemudian gross profit ya tahun pertamanya 86.100.000, tahun kedua 180 juta, kemudian tahun ketiga 270 juta. Untuk land and building itu 0, equipment tahun pertama 4 juta, tahun kedua 2 juta, dan tahun ketiga juga 2 juta. Product development cost itu tahun pertama 10 juta, tahun kedua 10.500.000, dan juga tahun ketiga. Kemudian totalnya
tahun pertama 14 juta, kemudian tahun kedua 12.500.000, tahun ketiga 12.500.000 juga. Kemudian salarisnya tahun pertama 36 juta, tahun kedua juga sama, dan tahun ketiga juga sama. Kemudian marketing and promotion tahun pertama 9 juta hingga tahun ketiga. Untuk digital marketing dan customer service itu tahun pertama dan tahun kedua dan tahun ketiga 6 juta. Utilis atau electricity eh itu sebanyak 6 juta tahun pertama sampai tahun ketiga. Kemudian office supplier itu 2 juta. Kemudian rentnya 0. Kemudian totalnya untuk tahun pertama 59.600.000 sampai tahun ketiga. Kemudian earning atau EBITDA itu tahun pertama 26.200.000, tahun kedua 120.400.000, tahun ketiga 210.400.000. Next. Next. Selanjutnya ada unit fix. Nah itu event. Nah itu 50.000 harga jual per ton. Terus yaitu daya bahan baku dan produksi per ton. Gross profitnya itu 30.000. Profit marginnya itu 60%. Operating cost-nya itu 10.000. Jadi untuk tahun pertama CAC-nya itu 25.000, CLP-nya dan PU-nya itu 10.000. Untuk tahun itu 500.000. Cost-nya itu 19.000, terus profitnya itu 31.000. Dan 62%. Untuk operating cost-nya itu 9.000 dan itu tahun kedua terus case-nya itu 23.000, CLP-nya itu 250.000. Untuk itu cost-nya itu 18.000, terus profit itu 32.000. Dan operating cost-nya itu 8.500 dan 500. Untuk tahun ketiga, unit ekonomi CLP-nya 13.000 dan PU-nya itu 50.000. Selanjutnya ada funding plan. How much fund required to reach the next level of the venture? Itu 14 juta rupiah untuk tahun pertama. Itu dananya untuk pengembangan produk sebesar 10 juta rupiah. Peralatan produk dasarnya itu 4 juta rupiah. How much have been bootstrapped? If not, why? Itu 5 juta modal awal hasil kontribusi pendiri tim CEO, CMO, dan COO untuk riset produk, registrasi bisnis, bahan baku percobaan, dan promosi tester awal. Selanjutnya ada how much can be bootstrapped, itu sebesar 6 juta rupiah untuk tambahan dari penjualan MFP, margin keuntungan awal batch pertama. How much external funding required, if not why, itu 8 juta rupiah. Kebutuhan modal luar yang digunakan untuk skala produksi massal, promosi digital berbayar, pengembangan kemasan ramah lingkungan, dan biaya distribusi dan logistik awal. Dan di sini ada funds utilization strategi details, itu 40%-nya itu
Untuk produksi bahan baku dan kemasan, 20% ini pengembangan dana stabil produk baru, 15% ini buat promosi digital, untuk iklan dan influencer, 10% itu pendaftaran lisensi BPOM dan legalitas tambahan, 10% itu untuk peralatan produksi tambahan, pengemasan dan sanitasi, 5% itu biaya operasional kantor, alat tulis, domain, dan website. Ya, sekian presentasi dari kelompok. Terima kasih.